Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati, siswa mengetahui keragaman makanan. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa mampu mengetahui sifat bunyi dapat diserap dan dapat dipantulkan. Lalu yang tiga, dengan kegiatan mengamati, siswa mampu mengetahui gerak tarik kreasi daerah dengan tempo. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Salah satunya, makanan tradisional Indonesia. Nah, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatannya pun harus ahli pembuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Nah, di sini Mister memiliki satu cerita tentang dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, perhatikan gambar makanan berikut ya anak-anak. Yang pertama, kerak telur, papeda, lalu ayam betutu. Berasal dari manakah makanan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Saya sudah pernah coba dan ini enak banget loh anak-anak. Lalu yang kedua, papeda atau bubur sagu. Merupakan makanan pokok masyarakat Maluku dan Papua. Makanan ini terdapat di hampir semua daerah di Maluku dan Papua. Papeda dibuat dari tepung sagu. Papeda biasanya disantap bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Lalu, salah satu makanan khas Bali adalah ayam betutu. Ayam betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam yang utuh dan berisi bumbu. Kemudian dipanggang dalam api. Untuk rasanya nikmat dan mantap. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Nah, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding semen, kaca, atau seng, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contoh,
Suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat ada benda padat, gas, dan cair. Contoh, kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan ke dalam air. Lalu yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, kain, kertas, dan karpet. Contoh, suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan. Lalu, formasi dan iringan tari daerah. Formasi atau pola lantai dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bentuk pola lantai tari rakyat. Tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata dan mencerminkan ekspresi kerakyatan. Gerak dan pola lantainya sangat sederhana dan diulang-ulang. Contoh, tari tayub dan tari kuda kepang. Lalu yang kedua, bentuk pola lantai tari klasik. Jenis tarian yang telah mencapai titik keindahan yang tinggi dan dipelihara di lingkungan istana. Contoh, tari bedahya dan serempi dari Jawa Tengah, tari legong kraton dari Bali, tari topeng kelana dari Jawa Barat. Lalu yang ketiga, bentuk pola lantai dari tari kreasi. Tari kreasi sering disebut juga tari modern, merupakan pengembangan dari pola tari tradisional. Contoh, tari Bungong Jepang dari Aceh, tari Manipuri dari Jawa Tengah, tari Merak dari Jawa Barat, tari Olek Tabu Lilingan dari Bali. Nah, anak-anak, sampai sini ya pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.